Baik, eh, untuk kuliah parasit intestinal pada siang hari ini agak banyak ya slide-nya karena beberapa yang memang harus diketahui sesuai dengan standar nasional dokter Indonesia ya. Baik, ya slide yang pertama, Dek. Ya, kita mereview dulu bahwa nematoda intestinal itu ada yang golongan soil transmitted helminth dan non soil transmitted helminth. Ini kan sudah di sekalian sudah mengikuti blok MP. Jadi kalau STH itu membutuhkan tanah untuk pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan non STH tidak memerlukan tanah sebagai media pertumbuhan dan perkembangan dari cacing tersebut. Nah, di situ di slide itu sudah ada contoh-contoh dari STH maupun non STH. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya geser, geser. Ya, jadi yang pertama kita mempelajari tentang askariasis ya. Askariasis ini masih tinggi prevalensinya di Indonesia. Bahkan Kemenkes juga membuat suatu peraturan pemerintah tentang penanggulangan kecacingan ya, termasuk askariasis, kemudian juga hookworm, terus trichuriasis dan juga filariasis gitu. Karena ternyata masih tinggi prevalensinya di Indonesia. Nah, seperti pada praktikum yang sudah kalian jalani kemarin itu morfologinya ya seperti itu. Jadi bentuk telur dan juga cacing dewasanya. Slide berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke apa namanya ke life cycle-nya atau siklus hidupnya ya. Jadi siklus hidup itu dimulai ketika pasien terinfeksi oleh cacing dewasa ya, cacing dewasa Ascaris di dalam intestinalnya ya. Nah, di situ cacing dewasa akan berkopulasi antara jantan dan betina, kemudian menghasilkan telur. Nah, penularan terjadi ketika pasien itu tidak BAB pada tempatnya ya. Misalnya dia BAB di tanah gitu ya. Misalnya dia petani atau buruh perkebunan gitu, di mana ketika bekerja di sawah gitu ya, terus kemudian di area tersebut tidak ada MCK begitu ya. Nah, ketika BAB itu maka telur itu akan terikut bersama feses ke tanah. Nah, tergantung dari kondisi tanahnya ya. Kalau kondisi tanahnya itu lembab, eh, apa namanya lembab dan cukup untuk membuat pertumbuhan dari telur tersebut, maka telur itu akan meneruskan siklus hidupnya ya dari mulai telur yang eh, fertil sampai kemudian menjadi telur yang masak yang sudah siap di dalam telur itu ada embrionya, tapi tidak bisa hatching atau menetas karena butuh habitat yang sesuai, yaitu di dalam tubuh manusia gitu. Nah, telur ini akan bertahan lama ya di udara atau di lingkungan luar. Nah, kemudian ketika telur itu mengkontaminasi makanan atau minuman dan kita handling untuk apa foodnya itu kurang bagus, maka kemudian telur itu akan tertelan ya, telur askaris akan tertelan, kemudian eh, maka kemudian akan masuk ya, masuk ke dalam eh, caster gitu ya, di caster kemudian karena ada apa jusnya itu ya HCl gitu, terus kemudian dia bisa menetas dan keluar lava. Lava kemudian akan di usus halus ya, kemudian dipenetrasi di dinding intestinal. Setelah itu ke vena mesenterika, arteria mesenterika, terus kemudian ke pembuluh darah, terus kemudian ke hepar, ke vena aorta melalui hepar, kemudian ke jantung dan kemudian ke paru-paru gitu. Nah, di paru-paru ini kemudian dia ke alveolus ya, ke alveolus migrasi ke paru-paru, mulai dari menembus alveoli, kemudian nanti akan
mencapai bronchial tree ya. Kemudian ke faring. Nah, biasanya ketika di faring ini terjadi refleks batuk gitu. Nah, ketika terjadi refleks batuk, maka larva itu tertelan. Tertelan masuk ke dalam esofagus, kemudian ke usus halus, dan kemudian menjadi dewasa di lumen dari usus halus ya. Nah, itu di lumen usus halus itu sampai 1 sampai 2 tahun gitu ya. Itu adalah siklus hidup dari Ascaris. Slide berikutnya. Nah, patogenesanya dari Ascaris ini, Ascariasis adalah disebabkan oleh pertama reaksi imun dari penderita atau hospes yang terinfeksi oleh larva, kemudian efek mekanis dari cacing dewasa, dan juga efek keberadaan cacing dewasa pada status nutrisi pasien. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi reaksi imun dari hospes itu contohnya Ascaris pneumonitis. Jadi ini adalah terkait dengan larva biasanya juga ya. Jadi larva yang seharusnya tertelan itu dia tidak tertelan. Jadi kembali lagi masuk ke sistem respiratorius gitu. Yang memang di situ bukan habitatnya. Namun kemudian karena tidak tertelan dia balik lagi ke traktus respiratoris sampai agak besar. Nah, itu reaksi itu akan menemukan reaksi imun ya. Sehingga kemudian eh, manifestasi klinisnya itu seperti asma atau seperti Ascaris pneumonitis ya. Nah, yang sering didapat adalah penyakit yang dinamakan Loeffler syndrome. Loeffler syndrome itu adalah keadaan di mana manifestasi klinisnya itu batuk, terus kemudian juga sesak nafas gitu ya, kadang ada wheezing. Nah, Nah, itu karena ada keberadaan cacing, bukan, larvanya ya, Dek ya, larva dari Ascaris lumbricoides. Slide berikutnya. Kalau efek mekanis cacing dewasa ya karena dari jumlah cacing dewasanya. Seperti kita ketahui, ukuran dari Ascaris itu adalah cacing yang paling besar ya, dengan ukuran maksimal 35 cm. Ya. Kalau jumlahnya sedikit mungkin tidak bergejala gitu ya, asimptomatis gitu. Tapi pada jumlah yang sangat banyak, maka kemudian akan menyebabkan infeksi yang cukup serius dan juga nanti asupan gizi hospes juga akan berkurang ya. Nah, terus kemudian pada anak-anak terjadi malnutrisi ya, KKP. Slide berikutnya. Nah, bagaimana diagnosisnya? Nah, diagnosisnya tentu saja dari anamnesis ya. Pertama itu dari anamnesis, adakah riwayat apa eh, bersentuhan dengan tanah gitu ya. Kemudian bagaimana sanitasinya, terus kemudian pemeriksaan fisik, apakah ada anemi di konjungtiva, apakah ada nyeri tekan di abdomen gitu ya. Terus kemudian untuk yang belum infeksi berat, artinya jumlah cacing dewasanya juga tidak cacing dewasanya belum cukup masif, maka ya gejalanya itu sukar deteksi gitu ya, karena hampir mirip dengan gejala abdominal, gangguan abdomen yang lain gitu. Nah, untuk memastikan apakah terinfeksi Ascariasis, maka eh, pemeriksaannya adalah pemeriksaan feses. Tentu saja dengan menemukan telur, ya telur Ascaris. Apakah itu telur fertil, infertil, dercorticate, embryonet itu akan memastikan bahwa sudah pasti terinfeksi Ascariasis dan dilakukan penata laksanaan. Slide. Ya, ini terapi farmakologinya ya. Jadi sebenarnya terapinya itu golongan azol, albendazol atau mebendazol yang merupakan obat pilihan untuk Ascaris dan diberikan dosis tunggal. Nah, dosis albendazol untuk dewasa dan anak usia lebih dari 2 tahun itu 400 mg ya per oral.
Sedangkan kalau WHO merekomendasikan 200 mg itu untuk anak usia 12 sampai 24 bulan, jadi 1 sampai 2 tahun ya. Kemudian PP juga bisa digunakan dengan dosis 10 sampai 11 mg per kilo berat badan per hari per oral, maksimal 1 gram. Dan juga jika memang ada komplikasi, adanya obstruksi gitu ya, maka bisa dilakukan tindakan operatif. Namun pengobatan askariasis ini tidak akan efektif jika tidak disertai dengan perubahan perilaku hidup PHBS ya, PHBS dari pasiennya gitu ya. Karena kalau diobati tapi PHBS-nya tetap jelek itu maka ya penularan itu masih terjadi gitu ya. Jadi nggak bisa memutus rantai penularan. Slide berikutnya. Ini pencegahan dan pemberantasannya. Jadi kan tadi kita sudah tahu siklus hidupnya, maka kita bisa mengkat di mana untuk preventif dan pemberantasannya ya. Jadi kalau apa tuh supaya telur itu tidak jatuh ke tanah, maka dia BAB-nya harus pada tempatnya. Kalau kemudian sudah terlanjur BAB bukan pada tempatnya, maka kemudian bagaimana supaya kita tidak terkontaminasi oleh telur yang infektif, begitu ya, sehingga kemudian kita tidak terinfeksi, tidak tertulari oleh cacing askaris begitu. Slide berikutnya. Yang kedua adalah penyakit trichuriasis yang disebabkan oleh Trichuris trichiura ya. Ini kalian juga kemarin sudah praktikum bentuk telur maupun bentuk dewasa. Cacing dewasa jantan dan cacing dewasa betina. Slide berikutnya. Nah, untuk siklus hidup dari Trichuris trichiura ini agak berbeda dengan askaris ya. Kalau kalian perhatikan, maka di siklus Trichuris trichiura ini tidak ada fase ke paru-paru. Gitu. Jadi tentu saja tidak akan ada Loeffler syndrome ya, karena lavarnya tidak ke paru-paru. Beda dengan askaris tadi melalui siklus hepar, kemudian jantung dan paru-paru. Kalau Trichuris enggak, jadi langsung ketika makan makanan minuman yang terkontaminasi oleh telur Trichuris trichiura, maka kemudian dia langsung masuk ke lambung dan kemudian menetas di kolon ya, di intestinal. Nanti dia akan berdiam diri di kolon ya, di usus besar. Slide berikutnya. Nah, trichuriasis ini penyakit yang kosmopolitan ya, jadi banyak ditemukan baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan ya, di hampir semua benua, terutama di daerah yang iklim tropis dan berkembang ya. Jadi masih banyak penduduk yang dengan status ekonomi yang rendah, kemudian juga padat pemukimannya begitu ya. Nah, patofisiologinya terjadinya trichuriasis ini adalah cacing dewasa itu tadi kan bertumbuh di sekem ya. Kemudian juga bisa pada kolon ascendens. Nah, di situ cacing trichuris ini akan memakan elemen seluler dari epitel mukosanya sehingga terjadi kerusakan pada sel usus atau sel enterosit. Sehingga serabut filamen yang menggantung mikrofilinya itu akan mengalami kerusakan atau jadi hilang serabut filamennya. Akibatnya akan bisa terjadi prolaps ani ya. Jadi anusnya keluar gitu, menonjol di luar ya. Nah, juga adanya infiltrasi sel plasma, limfosit maupun eosinofil ya pada kripta. Kripta itu kan kalau kalian praktikum histologi itu kan kalau di intestinal itu mesti ada kripta ya karena dia fungsinya absorb ya. Terus kemudian trichiura ini meskipun hidupnya di kolon ascendens dan sekem, tapi tetap juga menyebabkan kehilangan darah meskipun tidak sebanyak yang disebabkan oleh hookworm gitu ya. Nah, biasanya gangguannya pada
abdominal comfort. Jadi yang tidak nyaman, rasa tidak nyaman pada abdomen. Slide berikutnya. Nah, itu bisa kalian lihat ya, manifestasi klinisnya bisa nyeri di epigastrium, jadi semacam kayak sekilas kayak gastritis gitu ya. Kalau gastritis juga kan gitu, nyeri ulu hati ya di epigastrium. Kemudian ada muntah, distensi jadi kembung gitu ya, flatulence, banyak fart gitu. Terus kemudian anemia ini kalau jumlah cacingnya demikian banyak ya. Nah, diagnosisnya tentu saja sama dengan pemeriksaan feses ya, menemukan telur yang bentuknya barrel shape dengan sumbatan larva di kedua sisi. Bisa di-unmute itu? Oke. Nah, selain pemeriksaan feses dengan menemukan sel telur bentuk barrel shape, juga bisa protoskopi ya. Protoskopi ini untuk melihat jumlah cacing yang melekat pada mukosa dari rektum gitu ya. Namun ini harus ada indikasinya kalau memang jumlahnya sangat masif gitu ya. Kalau enggak ya tidak perlu dengan protoskopi. Nah, terapinya sama, preparat azol ya, albendazol, mebendazol dan juga midazolamid ya. Seperti itu bisa kalian lihat dan kalian baca di tabelnya. Slide berikutnya, kita masuk ke cacing tambang ya, atau hookworm disease. Nah, seperti kalian ketahui ketika praktikum ada dua jenis ya, jenis ankylostoma dan jenis Necator americanus dengan perbedaan morfologi keduanya ya. Nah, di slide ini terlihat bahwa hukum itu mempunyai larva filariform, yaitu larva yang infektif, dan larva radiptiform ya, yang bertumbuh di tanah. Slide. Nah, kita masuk ke siklus hidupnya ya. Jadi diawali dengan telur yang terikut bersama feses pasien yang terinfeksi hookworm disease, kemudian jatuh ke tanah ya. Kemudian dengan kondisi yang cukup gitu tanahnya, dengan humidity, terus kemudian juga dengan kondisi tanah yang lembab begitu, maka kemudian telur yang di dalamnya sudah ada embrio itu akan menetas gitu. Kemudian akan menjadi larva rhabditiform. Nah, larva rhabditiform ini bertumbuh di tanah ya. Kemudian setelah 5 sampai 10 hari dengan 2 kali molting, maka larva rhabditiform ini berubah menjadi larva filariform yang sifatnya infektif. Infektif itu artinya yang bisa menginfeksi host gitu ya. Dan dia survive sampai 3-4 minggu. Jadi kalau 3-4 minggu itu dia tidak menemukan host untuk dilakukan penetrasi, maka ya akan mati larva filariform ini dan sudah terputus rantai penularannya begitu. Nah, ketika larva filariform ini menemukan host karena tidak memakai sandal misalnya ya, tidak memakai alas kaki ketika bekerja di tanah, baik itu di pertanian, perkebunan atau apapun yang area tanah dengan yang lembab gitu, tanahnya yang seperti tanah sawah atau tanah perkebunan, maka kemudian larva filariform ini akan penetrasi ya, penetrasi di sela-sela jari kaki atau di kulit bagian superficialis gitu. Kemudian dari situ masuk ke peredaran darah perifer, ke peredaran darah pembuluh darah besar, kemudian masuk ke siklus sama seperti Ascaris ya, sampai ke paru-paru. Kemudian ke alveoli naik ke bronchial tree, dan ketika terjadi refleks batuk, nah itu larvanya tertelan ya, tertelan, maka kemudian akan sampai ke usus halus. Nah, di sana akan bertumbuh menjadi dewasa, kemudian dia akan menempel pada dinding
usus halus ya di duodenum dengan menggunakan gigi. Kalau gigi itu punya ankilos, kalau plate punyanya nekator. Nah, dan bisa masa hidupnya 1 sampai 2 tahun. Nah, untuk hookworm ini bisa menyebabkan Loeffler syndrome sama seperti askariasis karena ada siklus yang melewati paru-paru, gitu ya. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah patologi yang sering ditemukan dan gejalanya ya. Jadi eh, larva itu kalau pas masuk gitu, masuk melalui sela jari kaki itu, nanti dia kan akan berjalan. Nah, itu seperti serpent-like tunneling ya. Jadi kayak ada gambaran berkelok-kelok itu di kulit di kulit kaki kita gitu. Kadang dikira apa gitu, padahal itu adalah larva dari filariform gitu ya. Terus kemudian selama migrasi ke paru-paru, nah itu karena reaksi imunnya, maka juga pasien akan batuk, kadang juga sputumnya bisa berdarah gitu ya. Kemudian juga ada sesak gitu, kadang-kadang gitu seperti itu. Nah, kalau kemudian infeksinya di usus halus itu demikian masif, maka gejala pada manifestasi klinis di penderita itu akan terjadi kelemahan ya. Kelemahan kemudian eh, radang pada usus gitu ya, dan juga eh, lemah dan ya lemah lesu gitu ya karena anemia tadi. Kenapa? Karena keduanya baik ankilos maupun nekator itu bisa menyerap mengeluarkan darah yang cukup signifikan ya gitu. Nah, untuk yang infeksi kronik itu jelas akan terjadi anemia karena terus-menerus ya dalam waktu yang lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian juga kalau menginfeksi pada anak-anak bisa jadi menjadi salah satu faktor terjadinya stunting gitu ya. Nah, ini kehilangan darah itu bisa sampai 100 mili per hari. Ya, cukup lumayan tuh, cukup signifikan ya. Slide berikutnya. Nah, hukum ini menyebabkan ulkus ya di intestinal. Jadi dia melekat di mukosa usus dengan menggigit ya, menggigit dan mengisap darah. Nanti kalau sudah selesai dia akan berpindah. Nah, berpindah namun bekas gigitannya itu menyebabkan perdarahannya itu tidak langsung membeku. Jadi masih ada perdarahan itu. Jadi karena dia mempunyai sekresi antikoagulan sehingga tetap darahnya itu tidak langsung membeku gitu ya. Kemudian kehilangan darah oleh ankilostoma itu lebih banyak ya karena dia bergigi gitu ya. Beda dengan nekator yang mempunyai lempeng ya. Nah, kalau perdarahan ini terjadi terus-menerus secara kronis, maka akan terjadi anemia defisiensi Fe gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini gejalanya akibat dari kerusakan di intestinal ya. Jadi bisa lemah gitu, mual, muntah gitu ya, bisa diare juga. Terus kalau yang kronik ya tentu saja merefer ke anemia ya. Nah, HB-nya bisa juga di bawah 5 gram yang normalnya pada wanita itu sekitar 12 ya. Kalau pada laki-laki lebih tinggi lagi ya, 12 sampai 13 gitu ya. Nah, berat ringannya penyakit itu tergantung dari jumlah masifnya dari hookworm-nya itu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, di samping di intestinal karena eh, melewati juga di pulmonal, di pulmo, maka bisa terjadi kerusakan atau lesi di pulmonal ya. Jadi bisa juga menyebabkan perdarahan. Terus kemudian tadi ya ada gejala batuk gitu. Terus Loeffler syndrome ya. Dan biasanya memang eh, pasien tuh kalau datang ke dokter dengan gejala batuk, sesak, kemudian mungkin sputumnya ada berdarah sedikit gitu, dokter itu langsung memikirkan terkait infeksi bakteri atau infeksi virus. Ya, jarang memikirkan
disebabkan oleh infeksi cacing, itu jarang. Nah, nanti setelah dikasih antibiotik sekian lama kok nggak ada perubahan, dikasih antiviral lama kok nggak ada perubahan, baru kemudian dokter akan memeriksa lebih lanjut gitu. Biasanya begitu. Nah, ketika terus kemudian di foto thorax ronsen gitu ya. Kemudian juga mungkin digali lagi dari anamnesis, dilakukan pemeriksaan feses, nah baru ketahuan dikasih obat-obatan antihelmintik, maka kemudian gejala batuk, sesak dan itu berkurang atau hilang gitu ya. Ini drug of choice-nya sama ya, preparat azol, dan juga ada alternatifnya kalau golongan azol nggak ada, PP, vilantelpa-muat, sama kayak Ascaris ya, pengobatan Ascaris. Slide berikutnya. Nah, kita masuk ke strongyloidiasis ya, yang disebabkan oleh Strongyloides stercoralis. Nah, ini hampir sama dengan kesamaannya dengan cacing tambang itu cara infeksinya sama, penetrasi oleh larva filariform. Terus kemudian juga punya larva radictivorum. Namun ada perbedaannya di siklus hidupnya ya. Slide berikutnya. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi kalau kita lihat di slide ini, siklus hidup dari Strongyloides stercoralis itu ada yang free living, ada juga yang autoinfeksi gitu ya. Jadi kita lihat yang pertama ya. Nah, larva radictivorum. Jadi pada pasien Strongyloidiasis itu selain telur yang terikut bersama feses, terkadang juga ada larva radictivorum yang bisa keluar bersama feses gitu. Nah, ketika larva ini keluar, maka kemudian jatuh ke tanah kan ya. Nah, setelah itu dia ada di tanah dan dia akan berubah menjadi filariform. Nah, ketika menjadi filariform, maka dia akan menginfeksi manusia tersebut. Begitu, itu yang pertama. Nah, kalau dia tidak berubah menjadi larva filariform, maka dia akan menjadi bentuk dewasa. Bentuk dewasa, cacing jantan dan betina yang ditemukan di tanah gitu. Nah, kedua cacing dewasa ini akan berkopulasi, kemudian menghasilkan telur di tanah, ya. Setelah itu, telur kemudian menetas menjadi larva radictivorum. Nah, larva radictivorum ini bisa berubah menjadi larva filariform dan menginfeksi manusia yang lain, atau larva radictivorum ini kembali bertumbuh menjadi cacing dewasa. Makanya dinamakan free living karena ditemukan bentuk cacing dewasa di tanah yang pada Ascaris, pada Trichuris, pada hukum tidak pernah ada bentuk cacing dewasa di tanah gitu. Mbak, sudah ya dibawa ya? Ya. Jangan lupa. Huh? Oke. Nah, kemudian yang autoinfeksi itu kan larva radictivorumnya itu di usus halus ya. Nah, kemudian ketika di usus halus, ini dia akan ke usus besar, ya. Terus berubah menjadi filariform dan melekat pada mukosa intestinal atau di kulit perianal. Dan kemudian akan menjadi siklus yang semula ya. Jadi kuncinya itu ada yang di nomor 1 itu loh, di larva radictivorum. Jadi dia bisa menjadi filariform di luar gitu ya, di luar tubuh karena dia terikut bersama feses tadi ya. Terus kemudian akan menjadi filariform, atau dia itu masih ada di intestinal, terus kemudian berubah menjadi filariform di usus besar gitu. Kemudian larva filariform ini nanti masuk ke sirkulasi pembuluh darah, kemudian seperti siklus sebelumnya yaitu melalui paru-paru juga ya, penetrasi ke alveolar,
kemudian akan tertelan kembali dan di usus halus dan kemudian menjadi dewasa. Gitu. Dewasa di usus halus, terus kemudian berkopulasi menghasilkan telur. Ya, telur ini juga bisa terikut bersama feses. Jadi siklus hidupnya agak komprehensif ya, bisa autoinfeksi, bisa free living ya di samping siklus yang seperti biasanya ya. Slide berikutnya. Nah, ini strongyloidiasis ini juga distribusinya di cukup cukup kosmopolitan ya. Jadi di hampir semua benua ada ya. Jadi sama kayak cacing tambang gitu ya. Namun kalau infeksi cacing tambang itu apa namanya? Setelah beberapa periode terinfeksi itu dan pasiennya akan pergi ke daerah endemik, tapi kalau yang strongyloidiasis ini masih ada gitu ya, masih ada selama beberapa tahun gitu karena adanya autoinfeksi gitu ya, jadi lebih lama ada di dalam tubuh host gitu ya. Gitu, oke. Slide berikutnya. Diagnosisnya sama ya, menemukan larva atau menemukan telur ya, bisa larva dari feses atau telur dari cairan duodenum ya, yang diaspirasi yang diambil itu bisa juga untuk mengetahui adanya telur ya. Terus kemudian patologi yang sering terlihat, teridentifikasi dan gejalanya itu biasanya ada reaksi alergi di kulit ya. Karena penetrasi dari larva, kemudian di paru-paru itu gejala seperti pneumonia dan di intestinal itu karena adanya abdominal pain, diare dan sebagainya ya. Nah, bisa juga terjadi kematian pada pasien-pasien yang imunokompromis ya. Imunosupresif ya, yang pasien dengan autoinfeksi yang masif dan juga mempunyai apa imunosupresif ya. Misalnya dia ada HIV dan sebagainya ya. Slide berikutnya. Nah, kita masuk ke enterobiasis yang merupakan cacing golongan non-STH ya. Jadi tidak membutuhkan tanah seperti Ascariasis, hookworm, strongyloidiasis maupun trichuriasis. Nah, pada enterobiasis ini sering menginfeksi pada anak-anak ya. Infeksi pada anak-anak. Bisa dilihat telur yang kemarin ya, Pachypratikum, dan juga ini kalau bentuk dewasanya itu ada bulbus esophagus dan juga cephalic alai di bagian anterior yang merupakan pelebaran dari kutikula helmin ya. Slide berikutnya. Ya, ini siklus hidupnya kalau enterobiasis. Jadi rutenya itu fekal oral ya. Jadi anak-anak yang terinfeksi itu biasanya karena BAP-nya terikut ya. Jadi embrional, jadi telur Enterobius vermicularis itu terikut bersama tinja. Kemudian telur ini nantinya sama ya, akan mengkontaminasi makanan maupun minuman yang tidak higienis gitu ya. Terus kemudian larvanya akan menetas di intestinal dan melekat bertumbuh di mukosa. Nah, nanti kalau yang cacing dewasa betina, dia akan meletakkan telurnya pada malam hari di daerah perianal. Maka kemudian terjadi gatal gitu ya. Jadi anak-anak kecil pas tidur tuh malam-malam gatal gitu, sehingga menggaruk-garuk pantatnya. Nah, ketika kukunya panjang-panjang, maka telur yang diletakkan di situ tuh nempel pada kuku gitu. Terus kemudian ya tangannya gitu kemana-mana gitu ya, kadang dekat mulut, kadang terus nempel di spray dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi transmisi, jadi menyebabkan penularan ya. Slide berikutnya. Ya, ini manifestasi klinisnya sebenarnya kalau yang enterobiasis itu tidak seberapa parah ya, kayak hookworm disease atau Ascariasis gitu.
Jadi gejalanya ya pruritus ani itu gatal, nyeri, kata-kata ringan ya pada perianal. Kemudian anemia ini kalau ini sekali tapi jarang ya, biasanya nggak sampai anemia. Insomnia ya karena nggak bisa tidur karena mesti malam kan gatal sehingga dia nggak bisa tidur kembali ya. Nah, diagnosisnya tidak menemukan telur dalam tinja, tapi melalui anal swab. Jadi ditemukan telur cacing atau cacing dewasa dengan menempelkan selopan di perianal, gitu ya. Nanti diletakkan di objek gelas, dilihat di bawah mikroskop apakah ditemukan bentuk yang elipsoid ya. Ini terapinya ya, bisa kalian baca sendiri. Slide berikutnya. Nah, ini kita masuk ke golongan cestoda, yaitu taeniasis ya. Seperti diketahui, untuk golongan cestoda ini yang paling sering menyebabkan penyakit di Indonesia itu prevalensi cukup tinggi adalah taeniasis saginata dan taeniasis solium. Nah, untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim itu taeniasis solium itu lebih tinggi prevalensinya ya. Tapi kalau di Indonesia mayoritas muslim, nah ini taeniasis saginata yang lebih dominan ya. Mungkin di beberapa provinsi ya yang mayoritasnya non-muslim itu mungkin tinggi juga taeniasis solium ya. Jadi kalau untuk siklus hidupnya bisa kita lihat di situ ya. Di bawah itu ada morfologinya, ada gambar skoleknya di mana tidak ada rostelum ya, tidak ada kaitan ya. Yang ada hanya 4 batil isap atau saker ya. Kemudian telurnya sama antara solium dan saginata dengan telur yang ada radier dan ada heksakan di dalamnya. Nah, ini untuk proglotidnya itu agak berbeda antara saginata dan solium tergantung pada grafit ya. Ketika grafit baru ketahuan percabangan uterusnya ya. Yang lebih banyak itu di saginata, misalnya ya. Oke, nah siklus hidupnya adalah seseorang sudah terinfeksi ya oleh cacing dewasa Taenia saginata di dalam usus halus. Kemudian ketika BAB maka segmen atau proglotid yang grafit ini terikut bersama feses ya, dan kemudian juga ada telur dari Taenia saginata ya. Kemudian jatuh ke tanah dan kemudian akan menetas ya. Akan belum menetas tapi di dalam telur itu sudah mulai terbentuk embrio ya. Embrio. Nah, kemudian telur ini akan termakan oleh host intermediate yaitu golongan binatang ternak ya. Bisa sapi, bisa kambing ya seperti itu. Dan kemudian telur ini akan penetrasi di dinding intestinal, terus masuk ke dalam pembuluh darah dan sampai ke otot ya, ke otot dari sapi tersebut dan bertumbuh di situ menjadi larva. Nah, dinamakan Cysticercus bovis. Nah, seseorang terinfeksi kalau makan daging sapi yang kurang masak gitu ya. Apakah dibuat bistik yang raw gitu ya, yang mentah gitu atau setengah mentah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kurang masak sehingga telur yang ada di otot dari sapi tersebut itu masih masih aktif, bisa aktif. Nah, seperti itu. Terus baru kemudian telur tersebut akan menetas di dalam usus halus manusia. Gitu ya. Slide berikutnya. Ini sama ya, solium. Cuman intermediate host-nya beda, yaitu babi atau pork. Ya, terus kepalanya atau skoleksnya itu ada rostelum atau kait ya, dengan 4 batil isap. Nah, seperti itu.
Nah, ini dikatakan di sini bahwa belum, coba balik lagi ke ya. Di sini dikatakan bahwa clinical manifestasi klinis itu adalah ketika sistiserkosis ini secara dia itu bermultiplikasi ya, dan terjadi di apa namanya, dengan bermultiplikasi secara cepat gitu loh ya. Nah, ini diagnosisnya bisa baca di situ. Diagnosisnya adalah dengan menemukan telur dalam feses. Sama ya, apa namanya, siklus hidupnya sama kayak di Taenia saginata ya. Jadi kalau yang di saginata itu Cysticercus bovis, kalau yang solium Cysticercus cellulosa. Cuman Cysticercus cellulosa ini bisa menembus blood brain barrier gitu. Makanya bisa terjadi kelainan pada otak yang disebabkan oleh Cysticercus cellulosa. Ya, itu. Slide berikutnya. Nah, ini gejala umum taeniasis ya, gejala umumnya. Jadi ada gejala di gastrointestinal ya, karena adanya cacing pita. Ya, jadi pasien yang terinfeksi itu biasanya mengeluh nyeri pada epigastrium, kemudian perasaan tidak enak pada abdomen, ada juga diare, penurunan berat badan yang slight ya, dan juga bisa jadi muntah gitu. Nah, gejala sistiserkosis ini akibat dari peningkatan kadar imunoglobulin E. Ya, jadi kalau infeksi karena parasit itu di diff count-nya itu kamu lihat eosinofilnya. Kalau eosinofilnya meningkat, itu berarti infeksinya disebabkan oleh parasit gitu. Nah, ketika eosinofil meningkat, maka imunoglobulin E-nya juga meningkat. Itu ciri dari infeksi yang disebabkan parasit. Jadi kalau kamu ada pasien, terus kemudian dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik, terus kemudian kamu mengusulkan pemeriksaan penunjang. Maka di samping pemeriksaan feses juga pemeriksaan darah lengkap. Ya, darah lengkap itu ada diskauntnya. Nah, nanti untuk yang hukum disease kita bisa lihat nih, HB-nya sampai berapa. Apakah HB-nya turun sekali, terjadi anemia, terus kemudian juga diskauntnya gimana. Gitu. Aneminya ini disebabkan apa gitu. Nah, kalau misalnya eosinofilnya tinggi, berarti jelas disebabkan parasit gitu. Ya. Nah, kalau mau lihat jenis atau kriteria dari anemianya, maka dilihat profil dari anemia tersebut. Jadi kalau anemia defisiensi Fe ya kita harus tahu transferinnya, ferritin dan sebagainya ya. Seperti itu. Slide berikutnya. Nah, diagnosisnya sama ya. Jadi menemukan proglotit yang grafit ya, yang terikut bersama tinja. Biasanya kalau keluar dari tinja itu bersama tinja itu ada putih-putih gitu loh, putih-putih gitu. Nah, itu proglotit sebenarnya ya. Kemudian juga dari telur yang ditemukan ya. Nah, untuk X-ray dari otak atau otot itu untuk mengetahui dari kalsifikasi kista ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ada sistiserkosis selulosa yang menyebabkan kelainan pada otak gitu. Nah, itu tidak bisa dilihat dengan memeriksa feses gitu ya. Tapi harus dari X-ray tengkorak ya. Jadi dilihat apakah ada space occupying lesion (SOL) ya. Seperti itu, dan kemudian gejala yang dirasakan penderita ya ketika anamnesis dan dilakukan pemeriksaan fisik. Slide berikutnya. Nah, treatmentnya apa? Kalau terapinya secara umum, taeniasis itu dengan niclosamid. Ya, 2 gram per olar single dose atau mebendazole yang 100 mg sehari 2 kali selama 3 hari. Tapi kalau untuk pencegahannya, yaitu tadi masak daging, baik
daging sapi maupun babi itu harus masak, tidak boleh mentah atau setengah matang gitu ya. Dan juga cara PHBS-nya ya, terutama terkait dengan BAB harus pada tempatnya, tidak boleh sembarangan gitu. Slide berikutnya adalah treatment pada cerebral cysticercosis ya. Jadi tadi ada kista dari Taenia solium yang bisa menembus sawar darah otak. Nah, itu bisa menyebabkan penderitanya kejang. Gitu. Sehingga kadang-kadang ketika timbul kejang dikiranya penyakit yang lain gitu ya. Nah, untuk cerebral cysticercosis itu diberikan praziquantel, juga albendazole, dan juga kortikosteroid ya untuk menurunkan radangnya dan juga antikonvulsan kalau memang pasiennya ini mengalami kejang. Nah, dilakukan operasi apabila memang ada sumbatan ya. Sumbatan pada ventrikel 4 gitu ya. Jadi dilakukan intervensi untuk surgery ya. Tapi kalau tidak ya ketiga kombinasi obat tersebut cukup untuk menata laksanakan dari cerebral cysticercosis. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi kita sudah bicara tentang berbagai macam helmin intestinal. Nah, dengan berbagai macam obatnya. Kalau kita samarkan, maka sebenarnya beberapa variasi dari obat-obat antiparasit itu mekanisme kerjanya adalah yang pertama menghambat dari mikrotubulnya cacingnya sehingga secara irreversible, secara permanen itu akan menghambat uptake glukosa. Terus yang kedua menghambat polimerisasinya dari tubulin sehingga kan tubulin itu penting ya untuk apa namanya penyangga ya pada organ itu, pada organisme. Kemudian juga menghambat kolinesterase. Juga permeabilitas sel membran itu meningkat sehingga menyebabkan kehilangan kalsium di intraseluler. Dan kemudian juga ada vakuolisasi dari ini kalau di sistosoma ya, dan juga peningkatan permeabilitas sel dari ion klorida melalui perubahan dari kanal klorida itu secara umum obat-obatan antelmintik gitu ya. Slide berikutnya ini gambar. Slide berikutnya. Nah, ini gambar dari mekanisme kerja di obat antelmintik ya. Bisa kalian lihat di situ kalau thiabendazole itu mensupresi telur dan larva gitu ya. Terus kalau golongan praziquantel itu meningkatkan permeabilitas membran sehingga menyebabkan kematian sel. Kemudian albendazole tadi menghambat pembentukan dari tubulin. Terus ini juga ada oxaminiquin itu menyebabkan cacingnya itu bergerak ke hepar. Tapi mekanismenya sampai sekarang belum diketahui. Jadi juga ada ivermectin. Ivermectin itu menghambat kanal kalsium ya sehingga terjadi paralisis dan kematian. Dan juga pirantel pamoat ya. Pirantel pamoat ini paralisis ya. Jadi sama paralisis dan menyebabkan kematian sel. Itu secara umum klasifikasi dari obat antelmintik ya. Slide berikutnya ini adalah pengelompokan di tabel slide berikutnya. Ya, nanti kamu bisa baca ya. Baca sendiri obat-obatnya, organisme apa yang terdampak, terus dosisnya ya. Dosis dewasa maupun dosis anak ya. Oke. Baik, slide berikutnya terkait dengan protozoa. Nah, sebelum kita lanjut ke protozoa, ada yang bertanya?
Ada yang bertanya? Mungkin belum ada, dokter. Oke. Baik, kalau gitu saya teruskan dulu ya dengan protozoa. Kita sekarang bicara tentang protozoa intestinal. Yang akan kita eh, pelajari adalah terkait dengan penyakit amoebiasis, kemudian giardiasis, dan balantidiasis ya. Yang pertama amoebiasis. Amoebiasis ini disebabkan oleh Entamoeba histolytica yang kemarin sudah kalian lihat bentuk kistanya di pratikum ya. Nah, Entamoeba histolytica ini eh, apa namanya? Dia itu bersifat asimptomatik itu kalau yang Entamoeba coli ya. Sorry, asimptomatik itu kalau eh, infeksinya masih sangat sedikit gitu ya. Dan entamoeba itu ada dua jenisnya, histolytica dan coli. Kalau yang coli itu dia sifatnya tidak patogen, sedangkan kalau yang histolytica itu memang patogen. Ya. Nah, entamoeba ini tidak memiliki eh, host reservoir, ya. Dan kemudian infeksinya terjadi ketika air terkontaminasi dengan kista. Ya, kalau kita bicara tentang protozoa, maka eh, berkaitan dengan kista dan tropozoid ya. Kalau kista itu bentuk infektifnya, kalau tropozoid bentuk yang bisa bergerak gitu ya. Nah, ini ada 3 jenis amoebiasis yang menyebabkan infeksi. Yang pertama amoebiasis luminal ya. Kalau dari namanya berarti di usus. Kemudian juga ada invasis amoebic dysentery. Jadi keluhannya itu diare terus-menerus ya. Terus kemudian ada yang invasif extraintestinal amoebiasis, artinya dia menyerang organ di luar intestinal ya. Jadi mungkin bisa hepar, bisa paru-paru dan yang lainnya. Nah, untuk pencegahannya itu memang penting ya mengontrol eh, kebersihan dan kebersihan dari air ya. Ya supaya air yang kita gunakan itu memang aman ya, tidak tercemar oleh kista dari amo amoebiasis ini atau Entamoeba histolytica. Yuk, slide berikutnya. Slide dek. Ya, jadi ini sejarahnya ya, sejarahnya. Gak perlu saya baca, kamu bisa baca sendiri. Ya, slide. Ini morfologinya, jadi ada 3 bentuk. Yang paling menimbulkan kerusakan itu yang histolytica. Ya, jadi ada histolytica, minuta, dan kista. Ya, histolytica dan minuta itu bentuk tropozoid, artinya dia bisa bergerak. Ya, nah kalau yang histolytica itu dia lebih patogen, sedangkan kalau minuta dia bentuknya tidak patogen. Nah, geraknya dengan apa? Dengan pseudopodia, ya, dengan kaki semu gitu. Bukan dengan bulu cambuk atau dengan apa rambut getar gitu enggak ya. Bukan dengan silia atau flagel. Terus kemudian eh, bentuk histolitikanya itu ukuran sekian ya. Terus ada pseudopodium, terus ada endoplasma, itu morfologinya ya. Kemarin di praktikum sudah kita bahas. Slide berikutnya. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau histolitika itu bersifat patogen, dia dapat hidup di jaringan selain di jaringan usus dan yang lainnya ya. Terus kemudian eh, berkembang biak secara belah pasang ya. Jadi histolitika itu dari katalisis ya, jadi bisa menghancurkan mukosa ya. Seperti itu. Kalau minuta dia tidak bisa menghancurkan mukosa, makanya tidak patogen kalau bentuk minuta ya. Slide berikutnya kalau bentuk kista, slide. Nah, oh ini siklus hidupnya. Oke. Jadi siklus hidup dari Entamoeba histolytica itu kita bisa lihat di sini ya di gambar ini. Ini ada istilah eksistasi, ada istilah enkistasi. Ya, jadi ekskistasi dan enkistasi. Kalau
ekskistasi itu dari kista kemudian dia apa namanya berubah gitu ya menjadi nanti bentuk trofozoid. Tapi kalau enkistasi dari bentuk trofozoid membentuk kista gitu ya. Nah, siklus hidupnya adalah kista slide ya. Jadi kista itu belum di siklus hidup dulu, Dek. Ya, kistanya itu terikat bersama tinja, ya kan? Terus kemudian setelah matang, kalau matang berarti kistanya ada 4 inti ya, tertelan ya sampai ke lambung. Kemudian di lambung dia tetap tidak pecah ya, tidak lisis. Jadi tahan dengan asam lambung. Kemudian ke rongga usus halus baru di situ terjadi ekistasi dan keluar bentuk minuta tadi ya. Bentuk minuta itu adalah bentuk tropozoid yang non patogen. Minuta masuk ke dalam rongga usus besar. Nah, bentuk minuta ini bisa menjadi bentuk histolitika yang patogen itu ya. Terus dia bisa melisiskan mukosa ya. Terus kemudian dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah, terus dia beredar di pembuluh darah, terus jadi bisa ke hepar, ke paru-paru, atau dia bisa masuk lewat perkontinuitatum gitu ya. Jadi ada amibiasis kulit itu juga ada ya, karena kemampuan dari tropozoid histolitika ini. Oke. Nah, nanti kalau sudah gitu maka ketika enkistasi, maka ketika enkistasi itu yang kalian lihat di situ ya, dari mulai prekis, kista, terus dia nanti menjadi kista yang akan terikut bersama feses. Itu. Slide berikutnya ini adalah flowchart ya. Jadi amebiasis itu ada yang asimptomatis ya, asimptomatik tidak bergejala. Ada juga yang infeksinya bergejala ya. Kalau yang simptomatik itu bisa di intestinal. Di intestinal itu bisa menyebabkan disentri atau non-disentri colitis. Kalau ekstraintestinal itu bisa ke hepar, menyebabkan liver abscess atau akut non-supuratif. Bisa juga ke pulmo dan juga ke ekstravos itu maksudnya ke organ-organ yang lain gitu ya. Oke, slide. Ini yang di intestinal ya. Jadi kalau menyerang intestinal itu ada bentuk akut. Akut itu kurang dari 1 bulan dan kronis ya yang lebih dari 1 bulan. Kalau akut biasanya ya ada disentri, gejalanya diare, encer, yang khas itu adalah berlendir dan berdarah dengan bau yang sangat menusuk ya. Jadi kalau orang terinfeksi oleh entamoeba itu yang terlihat tuh fesesnya berlendir ya, berlendir dan berdarah terus dengan bau yang sangat menusuk ya. Kemudian kalau yang sudah kronis itu justru gejalanya akan tidak terlalu khas ya. Nah, dan juga pada pemeriksaan feses itu juga susah ditemukan bentuk histolitikanya ya. Oke, slide berikutnya. Ini kalau ekstraintestinal ya. Jadi kan amoeba intestinal itu dari kolon ya. Nah, kalau kemudian sebenarnya sudah didiagnosis tersebut intestinal amoebiasis, tapi kemudian tidak dilakukan terapi, maka entamoeba histolitikanya ini akan bisa melisiskan tadi ya, memukosa intestinal dan kemudian menyebabkan terjadinya ekstraintestinal. Jadi bisa melalui pembuluh darah atau aliran darah, yaitu hematogen dan perkontinuitatum atau secara langsung. Ya, jadi kalau melalui pembuluh darah, dia masuk ke dalam submukosa, kemudian ke kapiler darah, dibawa aliran darah ke vena porta hati, menimbulkan
abses ya di hepar itu ya. Oke, slide berikutnya. Yang sering itu abses hepar kalau ekstraintestinal ya. Ini yang perkontinuitatum. Jadi kalau abses di hepar itu tidak diobati sampai kemudian absesnya pecah, maka nanti akan bisa menembus diafragma ya dan masuk ke rongga pleura dan paru menimbulkan abses di paru-paru. Ya, seperti itu. Dan juga bisa ke rongga perut nanti menyebabkan peritonitis. Atau juga bisa ke rektum juga ya, amoebiasis perianal gitu. Jadi tergantung dari abses tadi, pecahnya abses tadi. Ya. Slide berikutnya. Nih, ini adalah gambar ya, amoebiasis ekstraintestinal ya. Jadi bisa melalui aliran darah, bisa ke vena porta, bisa langsung ke daerah sekitar dari intestin, bisa apa biasanya ditemukan di feses ya, dan kalau diperiksa kadar antibodinya meningkat gitu ya. Ini yang ekstraintestinal. Slide berikutnya. Nah, ini yang ekstraintestinal yang di pulmo dan juga di cutaneus ya. Ya meskipun jarang tapi ada gitu loh. Ya, jadi bisa ke paru-paru maupun ke kulit. Ya. Slide berikutnya. Nah, diagnosisnya bagaimana? Diagnosisnya kalau yang akut ya. Jadi kalau amoebiasis intestinal yang akut itu dari manifestasi klinisnya dulu ditetapkan apakah ada disentri ya, kemudian disertai gangguan pada GI tract. Nah, kemudian diarenya lebih dari 10 kali dalam sehari. Kemudian dari labnya ditemukan apa itu tropozoid ya, bentuk tropozoid entamoeba ya. Terus kalau misalnya amoebiasis intestinal yang kronis itu sama juga cara mendiagnosisnya seperti amoebiasis yang akut. Namun apabila hasilnya negatif diulang 3 kali pemeriksaannya ya. Nah, kalau yang di hepar, amoebiasis hepar itu dilihat dari berat badannya yang turun ya, terus badannya terasa lemah, dia tidak nafsu makan, ada nyeri tekan. Itu juga sama, menemukan entamoeba histolytica tropozoid di dalam cairan abses ya, gitu. Slide berikutnya. Untuk terapi amoebiasis secara umum itu pilihannya adalah metronidazole, tapi bisa juga diberikan antibiotik tetrasiklin dan eritromisin gitu ya. Dosis dewasanya 2 gram sehari selama 7 sampai 10 hari secara berturut-turut. Slide berikutnya ini untuk terapi amoebiasis liver abscess. Jadi kalau sudah menyerang hepar dan ada abses. Nah, ini pilihannya akan dilakukan drainase atau enggak, itu dilihat dari ukuran abses. Tentu ukuran abses ini dari USG ya. Kalau dari USG itu ukurannya kurang dari 5 cm, maka hanya diberikan antibiotik metronidazole 750 mg. Sehari 3 kali selama 7-10 hari. Kalau yang tadi, yang intestinal itu kan 500 ya. 3 kali 500 mg. Nah, ini kalau yang absesnya itu besarnya kurang dari 5, single ya, single abses perlu diberikan antibiotik metronidazole 750 3 kali sehari selama 7-10 hari. Kalau 5-10 cm ukurannya maka dilakukan aspirasi ya dengan aspirasi biopsi, kemudian kalau lebih dari 10 cm dilakukan kateter, juga dilakukan intervensi pembedahan ya. Nah, untuk amoebiasis ini, drainasenya ini tidak disarankan ya, kecuali kalau misalnya dikasih antibiotik tapi tidak berefek gitu ya. Mungkin sudah resisten atau bagaimana gitu. Ya, terus kemudian khawatir terjadi ruptur abses, maka dilakukan drainase ya. Oke.
Slide berikutnya, nah kita bicara tentang giardiasis. Giardiasis itu disebabkan oleh Giardia lamilia, protozoa usus yang memiliki alat gerak flagella, ya, flagella. Nah, semua parasit intestinal itu sebagian besar memang terkait dengan PHBS atau handling personal hygiene ya dari individu maupun dari masyarakat gitu ya. Oke, slide berikutnya untuk giardiasis ini simptomnya atau gejala dan manifestasi klinisnya biasanya diare ya. Nah, diare bisa diarenya ini encer gitu ya. Terus kemudian nyeri pada perut, bisa kram ya, kemudian juga muntah dan juga apa? Fatigu itu ya. Itu gejalanya yang sering ditemui pada orang yang terinfeksi oleh giardiasis. Slide berikutnya. Ini faktor resiko ya untuk infeksi giardiasis. Yang pertama pada orang-orang yang berpergian, yang mempunyai riwayat berpergian. Jadi misalnya ada riwayat berpergian ke area di mana sanitasinya buruk gitu ya. Nah ini bisa meningkatkan resiko terkena atau terinfeksi giardiasis ya terutama pada negara berkembang ya di mana sumber airnya itu terkontaminasi. Yang kedua memang adanya kontaminasi sumber air ya. Jadi mengkonsumsi air yang terkontaminasi gitu ya. Tentu saja akhirnya ya bisa terinfeksi oleh Giardia ya. Berikutnya. Nah, ini diagnosisnya. Diagnosisnya bisa dengan pemeriksaan feses ya, secara mikroskopis menemukan tropozoid atau kista. Ya, kemarin kalian sudah lihat kalau kista berarti ada flagella, jumlah flagellanya itu ada 6 ya. Kalau tropozoid. Kalau kistanya flagellanya masih masuk ke aksonema ya. Terus ada benda bara basal, ada nukleus gitu ya. Terus ada juga tes antigen ya dengan ELISA dan PCR maupun metode enterotest. Tapi untuk yang antigen testing PCR ini mahal ya. Jadi kayaknya nggak terlalu disarankan kecuali pada kasus di mana kasus-kasus tertentu ya, case report gitu. Jadi yang jarang gitu. Mungkin dengan itu. Tapi kalau golden untuk pemeriksaannya itu ya pemeriksaan dengan menemukan kista atau troposit di feses. Ya, ini enterotest method ini dengan string test ya. Jadi string testnya itu jadi kayak kayak benang atau apa itu dimasukkan ke gastrointestinal ya. Gitu nanti dilihat gitu diambil lagi. Ya. Slide berikutnya ini pengobatannya ya. Pilihan pengobatan untuk giardiasis itu bisa obat-obatan metronidazol ya, kemudian juga harus minum yang cukup, kemudian juga bisa diet makanan yang sehat tentu saja, yang bersih, terus tidak menghindari makanan yang terkontaminasi ya, terus kemudian juga di follow up dan ada edukasi perilaku hidup sehat itu ya. Slide berikutnya ini adalah antimikrobial terapi untuk giardiasis. Yang pertama metronidazol ini efektif untuk mengobati giardiasis dengan dosis yang tipikal ya, regimen yang khusus gitu. Terus nitazosanid ini jarang ya di Indonesia ya. Jadi kalau metronidazol ini yang familiar di Indonesia, atau tinidazol itu masih juga sering digunakan di negara kita. Kalau yang nitazosanid ini jarang dipakai. Dan juga supportive care itu juga terkait dengan kecukupan water dan elektrolit ya. Slide berikutnya tindakan preventif ya supaya tidak terinfeksi. Jadi ya PHBS ya di sini ya.
Oke. Slide berikutnya. Nah, kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu balantidiasis ya. Balantidiasis disebabkan oleh Balantidium coli, protozoa usus yang ukurannya paling besar, yang pada kista dan tropozoitnya ditemukan makronukleus ya. Jadi kalau dilihat dari siklus hidupnya ini, maka seseorang itu terinfeksi dengan Balantidium coli, kemudian di dalam ususnya ini tropozoitnya akan menginvasi dinding dari kolon ya. Terus kemudian tropozoit ini akan terikut bersama tinja keluar gitu ya. Nah, ketika keluar itu nanti akan terjadi pembelahan secara belah pasang begitu, binary fusion gitu ya. Nah, nanti kista ini akan mengkontaminasi makanan atau minuman gitu. Nah, kalau mengkontaminasi makanan atau minuman dan kita makan makanan dan minuman tersebut, maka akan rantai penularannya akan sampai pada host tersebut gitu ya. Slide berikutnya. Ini infeksi balantidiasis. Jadi selama siklus hidupnya Balantidium coli ini dalam dua bentuk yang berbeda ya. Jadi bentuk kista yaitu bentuk yang tidak dapat bergerak tapi bisa survive di luar tubuh manusia, dan juga bentuk tropozoid yang bisa bergerak namun tidak bisa hidup di luar tubuh manusia ya. Nah, dinding dari kista itu bisa pecah di dalam intestin dan kemudian akan mengeluarkan tropozoid yang bersifat aktif yang bisa bergerak gitu ya. Nah, kemudian ketika diriliskan tropozoid itu, tropozoidnya akan bermultiplikasi ya, menggandakan jumlahnya ya. Terus kemudian juga tropozoid ini akan mensekresi substansi untuk bisa merusak permukaan dari intestinal ya, yang dinamakan ulkus ya atau abses gitu. Ya, seperti itu. Itu kemudian infeksinya terjadi ya. Seperti itu. Slide berikutnya. Ini patofisiologinya. Jadi invasi dari mukosa intestinal itu karena ada difasilitasi oleh beberapa mekanisme. Mekanisme yang pertama karena ada silia, alat gerak silia yang bisa menggerakkan tropozoid dan juga bisa menghasilkan hyaluronidase, suatu enzim yang dapat merusak ya asam hyaluronik ya, yang penting untuk maintenance ya, mengatur adanya kohesi di sel epitel mukosa. Jadi dia punya enzim tersebut hyaluronidase dan juga ada alat geraknya yaitu silia. Kemudian juga mempunyai enzim proteolitik ya dari parasit yang dapat membantu Balantidium coli ini untuk melakukan invasi ke jaringan ya, sehingga bisa menyebabkan perforasi ya. Slide berikutnya. Ya, gejalanya itu sebagian besar tidak bergejala ya, atau gejalanya sangat ringan ya. Namun meskipun gejalanya ringan ya harus tetap diobati gitu ya. Terus kalau yang sudah bergejala misalnya demam gitu, nausea, vomiting gitu, nah itu juga perlu dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Nah, kalau Balantidium coli ini menginvasi atau menginfeksi dari lapisan intestin, itu menyebabkan inflamasi ya, sehingga terjadi ulkus ya, ulkus. Nah, pada beberapa kasus ulkus ini ulkusnya sangat dalam gitu, sehingga bisa melubangi dari intestin, terjadi perforasi yang menyebabkan inflamasi akut dari peritoneum ya, seperti itu. Dan kemudian juga Balantidium coli ini dapat menyebabkan
infeksi pada tulang dan juga slide-nya bisa digeser. Ya, diagnosisnya ini ya dengan menemukan bentuk kista atau tropozoid dari feses atau juga dari sigmoidoskopi ya. Jadi untuk mengetahui, mengidentifikasi kerusakan dari kolon, dari dinding kolon ya. Nah, biasanya digunakan untuk mengetahui keadaan mukosa kolon ya. Terus kemudian juga kalau pada infeksi pada paru-paru itu dengan mikroskop ya, mikroskop tertentu, mikroskop kontras ya. Jadi dari sputumnya itu nanti kita bisa tahu Balantidium colinya yang masih hidup gitu. Jadi pakai mikroskop kontras ya. Jadi bukan mikroskop yang seperti kita gunakan di pratikum itu kan mikroskop binokuler ya. Jadi pada preparat yang memang sudah mati organismenya. Kalau pada mikroskop kontras itu misalnya kita ngambil sputum gitu ya. Nah, di sputum itu misalnya ada tropozoidnya Balantidium coli. Nah, kita bisa lihat gitu gerakan-gerakannya gitu kan, dia masih hidup gitu ya. Tapi itu sangat mahal mikroskopnya. Jadi ya sudahlah gitu ya. Baik, terapinya ya terakhir kayaknya terapi ya atau treatmentnya ya oke. Jadi tetrasiklin itu antibiotik pilihan ya, tapi tidak direkomendasikan pada wanita hamil dan juga anak-anak di bawah 8 tahun ya. Nah, kalau misalnya pada wanita hamil dan anak-anak di bawah 8 tahun, pilihannya bisa metronidazol, kemudian juga bisa iodoquinol atau doxycycline dan ampicillin. Jadi ada beberapa pilihan obat, tapi drug of choice-nya adalah tetracycline gitu ya untuk balantidiasis. Slide berikutnya sepertinya sudah oke. Baik, baik kuliah parasit untuk blok patologi digestif sudah selesai. Adakah yang bertanya?